Penduduk diminta pergi, situasi di Ukraina makin mencekam. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan evakuasi wajib orang-orang di wilayah Donetsk Timur. Rusia masih bombardir Ukraina. Ini detailnya. Pasukan Rusia terus membombardir sejumlah kota di Ukraina. Seperti dilansir AFP, pemerintah Mykolaiv, salah satu kota di selatan Ukraina, mengklaim pengeboman yang dilakukan Rusia pada tadi malam menewaskan 1 orang. Mykolaiv menjadi sasaran penyerangan masalah ini. Mungkin yang terkuat sejauh ini, ledakan kuat terdengar setelah pukul 1 pagi dan sekitar pukul 5 pagi. Tulis wali kota Mykolaiv, Alexander Senkevich via akun Telegram pada Minggu. Selain 1 orang korban tewas, Senkevich bilang kalau ada 2 orang terluka dalam serangan itu. Serangan Rusia juga menyasar wilayah timur laut Ukraina, meliputi Kharkiv dan Sumy. Hari ini serangkaian ledakan terjadi, beberapa bangunan dilaporkan rusak, ujar wali kota Kharkiv Igor Terekov. Wali kota Sumy, Dmytro Zivitsky, mengatakan kalau 50 serangan Rusia telah menyebabkan 1 orang tewas dan 2 terluka. Sedangkan gubernur Donetsk, wilayah yang jadi fokus serangan Rusia, Pavlo Kirilenko, mengatakan 3 warga sipil tewas dan 8 terluka dalam serangan pada Sabtu lalu. Rusia berkata, batalion elit Zelensky telah dihancurkan. Rusia berkata, batalion elit Zelensky telah dihancurkan. Angkatan bersenjata Rusia telah menghancurkan batalion tempur elit Presiden Ukraina dan puluhan pejuang dari informasi neo-Nazi yang terkenal kejam. Hal itu diungkapkan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, memberikan update tentang kemajuan operasi militer Moskow di Ukraina. Konashenkov mengatakan bahwa pada tanggal 28 Juli di stasiun kereta api Krasnoarmeysk di Republik Rakyat Donetsk atau DPR, militer Rusia melakukan serangan langsung dengan senjata posisi tinggi berbasis udara terhadap kereta yang mengangkut batalion penyerang elit dari brigade terpisah 1 Presiden Ukraina. Lebih dari 140 nasionalis tewas di tempat. Sekitar 250 gerilyawan menerima cedera dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Semua peralatan militer yang ada di Eselon dinonaktifkan, kata Konashenkov seperti dikutip dari Russia Today pada Minggu. Keesokan harinya, menurut juru bicara militer di daerah Bogudukov di wilayah Kharkov, rudal Iskander menghantam hanggar pabrik pengolahan daging di mana formasi nasionalis Kraken telah mendirikan pangkalan sementara. Lebih dari 30 Nazi dan 10 unit peralatan militer dihancurkan, ujarnya. Kraken menyebut dirinya unit pengintaian dan sabotase khusus di bawah Kementerian Pertahanan yang beroperasi secara terpisah dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Moskow menuduh batalion itu melakukan beberapa kejahatan perang sejak awal konflik. Juga pada tanggal 29 Juli, pasukan Rusia menghancurkan 30 prajurit Ukraina. Sebuah gudang dengan roket untuk kendaraan tempur Grad dan peralatan militer di pemukiman Yasnorodovka di DPR di wilayah Artemovsk. Menurut Konashenkov, kerugian Ukraina berjumlah 50 prajurit dan 8 unit peralatan militer.
Secara total, sejak awal operasi militer khusus yang berikut ini telah dihancurkan 261 pesawat, 145 helikopter, 1.644 kendaraan udara tak berawak, 361 sistem rudal anti pesawat, 4.190 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 772 kendaraan tempur sistem peluncur roket multiple, 3.217 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 4.573 unit kendaraan militer khusus, papar Jenderal Rusia itu. Kementerian Pertahanan Rusia tidak memberikan pembaruan rutin tentang jumlah kerugian Ukraina atau Rusia. Pada tanggal 4 Juli, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengumumkan bahwa selama 2 minggu sebelumnya saja, Ukraina telah kehilangan hampir 5.500 tentara, termasuk lebih dari 2.000 tewas. Mengenai korbannya sendiri, Moskow belum memperbarui jumlahnya sejak Maret, ketika melaporkan 1.351 personil militer tewas. Kiev belum mengungkapkan total kerugian militernya sejak awal konflik, tetapi mengklaim bahwa angka tersebut beberapa kali lebih rendah dari Rusia. Penilaian Moskow terhadap angka-angka tersebut adalah kebalikannya.